Oke. Kembali lagi dengan saya, Feridian Pratama. Di sini kita akan membahas tentang Engine Management System. Apa itu Engine Management System? Engine Management System adalah sistem pengaturan engine atau mesin yang mengatur dan mengontrol seluruh sistem pada mesin melalui Electronic Control Unit sehingga engine atau mesin dalam kondisi serta performa terbaiknya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem induksi udara yang ada pada mesin EV. Oke. Sistem induksi udara berfungsi untuk menyalurkan udara segar dari luar untuk proses pembakaran dalam silinder. Pada sistem induksi udara juga terdapat perbedaan cara pengukuran udara yang masuk ke dalam silinder yang membedakan jenis mesin EV sesuai pengukuran data. Perbedaan pengukuran udara pada sistem induksi membagi sistem EV menjadi dua tipe, yaitu LFV mengukur aliran udara. Kode L berasal dari bahasa Jerman Luft yang berarti udara. Lalu DFV mengukur tekanan udara. Kode D berasal dari kata Drang pada bahasa Jerman yang berarti tekanan. Sehingga fungsi lain dari sistem induksi udara adalah untuk mengukur jumlah atau tekanan udara yang masuk dan diubah oleh sensor menjadi sinyal yang dikirim ke ECU untuk menambah atau mengurangi jumlah penginjeksian bahan bakar sesuai dengan kondisi beban. Di sisi lain, sistem induksi udara juga bekerja untuk mengatur posisi idle dan putaran tinggi untuk meningkatkan efisiensi volumetrik mesin. Skema aliran sistem induksi udara. Intinya gitu. Perbedaan engine tipe LFV dan DFV hanya terdapat pada sensor pengukuran udara yang masuk. Nah, pada komponen sensor maupun aktuator lain, kedua tipe mesin EV tetap sama. Oke. Sistem aliran udara dimulai dari aliran udara masuk ke dalam filter udara dengan menyaring kotoran dan debu. Lalu air metering atau air temperatur sensor dan air flow meter sensor pada LFV dan menuju ke throttle body, lalu ke intake manifold. Itu ada sensor yang berupa manifold absolute pressure sensor atau MAPS itu pada DFV dan langsung ke ruang bakar. Nah, skema aliran udara tersebut bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, ini skema aliran udara tipe LFV itu dari air cleaner lalu ke air flow meter, lalu masuk ke intake air pipe, lalu ke throttle body bila katup throttle-nya dibuka, kalau enggak melewati air valve. Nah, setelah itu masuk ke intake chamber dan akhirnya menuju ke manifold. Nah, untuk yang tipe DFV, skema aliran udaranya itu dari air cleaner menuju ke throttle body atau air valve sama, dan menuju ke intake air chamber. Nah, di situ ada sensor yang bernama manifold absolute pressure sensor. Nah, setelah itu baru masuk ke manifold. Komponen utama sistem induksi udara. Pada sistem induksi udara itu terdapat sensor-sensor yang berfungsi untuk memonitor keadaan temperatur udara, aliran udara yang masuk, atau tekanan kevakuman intake manifold, dan sensor posisi throttle. Sinyal dari sensor tersebut berguna untuk memasukkan sinyal input ke ECU yang nantinya diolah dan digunakan kondisikan kerja aktuator. Nah, berikut ini adalah komponen sistem induksi udara pada tipe LFV maupun DFV. Oke.
komponennya ada filter udara, sensor temperatur udara, sensor aliran udara, sensor kevakuman, throttle body, dan intake manifold. Oke, mari langsung kita bahas satu persatu. Satu, filter udara. Filter udara berfungsi untuk menyaring udara luar yang masuk ke dalam sistem induksi udara. Adanya filter udara diharapkan udara yang masuk ke ruang bakar adalah udara yang bersih. Kotoran yang masuk ke dalam silinder ini tidak hanya mengotori ruang bakar, tetapi membuat dinding silinder dan piston aus tergores debu. Sehingga jika dinding silinder atau piston aus, maka kotoran yang masuk ke dalam silinder akan menyebabkan oli kotor. Oke, komponen yang kedua adalah sensor temperatur udara atau IATS. Kepanjangannya adalah Intake Air Temperature Sensor. Ya, IATS berfungsi untuk mengukur temperatur udara yang masuk ke intake manifold. Sinyal hasil pengukuran IATS ini digunakan ECU, salah satunya untuk mengatur jumlah penyemprotan bahan bakar di injektor. IATS pada mesin LFV menyatu dengan airflow meter dan berada di saluran antara filter udara dan throttle body. Sedangkan pada mesin DFV, sensor IATS ini berada di belakang air filter. Oke, komponen yang ketiga. Ya, komponen yang ketiga adalah airflow sensor atau biasa disebut dengan airflow meter atau merupakan sensor aliran udara pada LFV. Nah, sensor ini berada di antara filter udara dan throttle body. Airflow sensor ini berfungsi untuk mengukur jumlah udara yang masuk ke dalam ruang silinder. Perubahan jumlah udara ini seiring dengan perubahan pembukaan throttle valve. Nah, perubahan jumlah aliran udara yang masuk juga merubah besarnya sinyal output airflow meter ke ECU. Sinyal airflow meter memanfaatkan tahanan yang berubah-ubah untuk merubah tegangan output sesuai banyaknya aliran udara yang masuk. Nah, airflow sensor memiliki dua tipe deteksi udara, yaitu tipe deteksi langsung dan tipe deteksi tidak langsung. Tipe deteksi langsung ini memiliki varian mendeteksi aliran udara, yaitu Vent tipe airflow sensor dan Karma Vortex airflow sensor, serta pendeteksi berat udara, yaitu Hot wire tipe dan Hot file tipe. Dan tipe pendeteksi yang tidak langsung memiliki varian speed density type, speed density type dan throttle speed type. Nah, kedua tipe ini hanya berbeda pada komponen pengukuran jumlah udara yang masuk sebagai sinyal input. Sensor yang keempat adalah sensor kevakuman DFV atau Manifold Absolute Pressure Sensor, disingkat MAPS. Nah, MAPS ini berfungsi untuk mengukur kevakuman dalam intake manifold. Sinyal output MAPS digunakan ECM untuk menentukan jumlah injeksi dan saat pengapian. MAPS dalam pengukuran jumlah udara yang masuk tidak terpengaruh terhadap kebocoran pada manifold dan perubahan tekanan udara luar. Dan juga komponen mekanis untuk mengukur jumlah udara lebih sedikit sehingga lebih baik dibandingkan dengan AFM atau airflow meter. MAPS menggunakan 3 terminal kabel untuk mendeteksi perubahan tekanan pada intake manifold. Ya, terminal yang pertama adalah terminal input voltage untuk sensor yang berasal dari ECM. Lalu terminal yang kedua ada terminal massa atau ground berasal dari ECM juga, dan terminal yang ketiga adalah sinyal output dari sensor menuju ECM. Serta tegangan maksimal yang bekerja pada sensor ini adalah sebesar 5 volt. Oke, komponen yang selanjutnya adalah throttle body. Throttle body pada mesin EV berfungsi untuk mengatur besarnya jumlah udara yang masuk ke dalam silinder sesuai pembukaan throttle dan beban kendaraan. Nah, throttle body ini merupakan gabungan dari beberapa komponen. Komponennya adalah pertama throttle valve.
Throttle valve berfungsi untuk mengatur besarnya udara yang masuk ke dalam intake manifold berdasarkan besarnya penekanan pada pedal gas yang dikendalikan oleh pengemudi. Lalu ada idle speed adjusting screw yang berfungsi sebagai pengatur besarnya jumlah udara yang masuk ke dalam intake manifold melalui saluran bypass. Lalu selanjutnya ada throttle position sensor. Nah, throttle position sensor ini berfungsi untuk mendeteksi perubahan posisi throttle dan merubahnya menjadi sinyal elektrik, lalu dikirimkan ke ECM. Lalu ada air valve yang berfungsi sebagai cuk elektrik pada mesin EV, yaitu dengan memberikan tambahan udara yang masuk ke dalam intake manifold ketika mesin dingin atau baru saja dihidupkan melalui saluran udara tersendiri tanpa melewati throttle valve. Lalu ada idle speed control. Idle speed control ini berfungsi untuk mengatur volume udara yang masuk ke dalam intake manifold melalui saluran bypass yang dikontrol oleh ECM. ESC memiliki peran yang meningkatkan dan menurunkan putaran idle ketika mesin mendapat beban seperti beban AC, lalu transmisi otomatis, ataupun beban lainnya. Komponen yang terakhir adalah intake manifold. Intake manifold merupakan suatu saluran yang digunakan sebagai tempat masuknya udara ke masing-masing silinder. Jumlah intake manifold sama dengan banyaknya silinder pada mesin. Nah, pada intake manifold ini juga terdapat yang namanya intake chamber. Intake chamber berfungsi untuk menstabilkan udara agar tidak terjadi fluktuasi ketika piston sedang langkah hisap. Intake chamber ini berada di antara intake manifold dan throttle body. Intake manifold pada EV terbagi menjadi dua model, yaitu separate type dan integrity type. Separate type merupakan model intake manifold dan intake chamber yang terpisah. Jadi ketika ingin melepas intake chamber tidak perlu melepas intake manifold. Sedangkan pada intake manifold integrity type itu antara intake manifold dan intake chambernya menyatu sehingga tidak dapat dibongkar sendiri-sendiri. Tapi sekarang ini sudah dirancang yang namanya variable intake manifold. Nah, variable intake manifold ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan udara dan bahan bakar di setiap putaran. Saat putaran rendah, intake manifold dibuat panjang sehingga aliran turbulen dapat dihasilkan dan campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke silinder dapat homogen. Ketika putaran menengah, intake manifold dibuat lebih pendek sehingga kebutuhan suplai udara dan bahan bakar tetap terpenuhi. Sedangkan saat putaran tinggi, udara dan bahan bakar sangat cepat sehingga butuh saluran yang paling pendek untuk mensuplainya. Nah, perubahan jarak intake manifold ini biasanya menggunakan katup sebagai perubahan panjang dan jarak jalur masuk udara. Dan yang terbaru, perubahan panjang intake manifold juga sudah dikontrol oleh ECM. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di channel berikutnya. Dadah.